Al-Azhar memiliki salah satu klub berkuda, Iya. Hilwa Muslim Stable, dan itu adalah salah satu klub perintis di Lampung. Jadi memang di awal-awal mulai maraknya olahraga berkuda, salah satunya adalah Hilwa Muslim Stable. Nah, ini 3 hal ini yang saya dapetin ya, tentang kenapa saya harus menikmati kuda. Olahraga, olah rasa, dan olah takwa. Takwa kita diolah di sini. Ya, olah takwa kita dibentuk di sini. Makanya ya ini suatu hal yang luar biasa nih. 3 komponen ini terkait dalam satu buah olahraga gitu. Ayolah kita kembangkan olahraga sunnah ini, yaitu berkuda, karena tujuan kita itu adalah ibadah. Jadi capek kita itu adalah lelah kita adalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami podcast Yayasan Al-Azhar Lampung menaungi unit TK, SD, SMP dan SMA dengan visi kami yaitu unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Baik, segenap para pendengar dan penonton, kali ini kita akan mengundang dan sudah hadir tentunya narasumber yang cukup memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya di dunia pendidikan, terkait dengan beberapa olahraga yang saat ini mungkin orang jarang tahu, tapi padahal itu di dalam olahraga itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan sunnah, penuh dengan pahala. Selama ini anak-anak kita mengetahui olahraga itu mungkin pencaksilat, taekwondo, judo, dan juga olahraga futsal, lalu olahraga eskul yang lain. Tetapi ada eskul olahraga yang tidak semuanya orang paham, kurang tahu, mungkin masih berpikir bahwa olahraga ini adalah olahraga yang sangat mahal. Melihat perangkat pendukungnya adalah perangkat yang mungkin jarang orang memiliki. Padahal olahraga itu murah sekali dan mudah, dan juga dinaungi oleh organisasi yang resmi, sehingga tidak sembarangan, sehingga orang untuk bergabung. Padahal itu sangat diinginkan oleh kita semua agar anak-anak kita di dalam menjalankan olahraga maka ada kesunahan, dan di dalam sunnah ada kejayaan. Maka kali ini kita akan hadirkan beberapa narasumber yang berkompeten dan paham benar dengan olahraga ini, dan perwakilan dari Pordasi, yaitu Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, dan juga hadir atlet-atletnya yang kebetulan mereka baru saja mengikuti pelatihan ya di KONI atau di Pekor Wai Halim. Inilah dia, yaitu Bang Romi dan tim. Assalamualaikum Bang Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Romi, kali ini terima kasih dari kami Yayasan Al-Azhar Lampung bisa hadir dan berkumpul silaturahim. Tentunya bisa berbagi ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kami, khususnya pelajar, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Sudah menjadi hal yang perlu kita ketahui. Di dalam pendidikan ada eskul. Selain mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam kelas, di luar itu ada beberapa pendidikan, yaitu salah satunya adalah bergabung dengan ada OSIS, ada pramuka, lalu olahraganya ada futsal, ada taekwondo, ada karate, dan beberapa eskul olahraga yang lain. Sedangkan ada eskul yang tidak semua pendidikan ini memiliki, karena masih dalam tanda kutip olahraga ini olahraga mahal, olahraganya para sultan, karena melihat perangkatnya saja mungkin gagah perkasa. Padahal setelah kita mengambil bagian olahraga ini, alhamdulillah Yayasan Al-Azhar sudah ada namanya Hilwa Muslim Stable, sudah ada kudanya, sudah ada tempat wahana untuk memanahnya. Nah, mungkin hadirnya Bang Romi bisa memberikan target motivasi kepada anak-anak kami pentingnya olahraga kuda ini. Silakan Bang Romi dan tim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dulu. Ya, Bapak silakan. Budi. Saya Romi. Ya. Qadarullah diamanahkan sebagai Wakil Ketua Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia untuk Provinsi Lampung.
Kemudian di sebelah kanan saya Mas Rashid Trisandi. Beliau owner dari Sigerhorst Stable dan wakil ketua 2 dari Pordesi Lampung. Dan beliau juga insya Allah menjadi atlet Lampung dalam disiplin ketahanan berkuda 60 km di Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Dan beliau juga predikatnya bukan hanya atlet lokal, tetapi juga telah memiliki sertifikat One Star. Ini sertifikat yang dikeluarkan oleh FEI berlaku secara internasional dan tidak mudah untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Alhamdulillah Lampung telah memiliki atlet yang memiliki One Star. Kemudian di sebelah saya Kopral 1 Mas Legiono. Beliau atlet PON juga di disiplin ketahanan berkuda 60 km. Sehari-hari bertugas di Detasemen Markas Korem 043 Garuda Hitam. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Al-Azhar atas kesempatan untuk mengenalkan lebih jauh tentang olahraga berkuda kepada adik-adik kita khususnya di Yayasan Al-Azhar dan masyarakat umum. Sebenarnya saya memberikan sedikit apresiasi dan pujian kepada Yayasan Al-Azhar, di mana Yayasan Al-Azhar ini salah satu yayasan pendidikan yang concern atau kepeduliannya terhadap olahraga berkuda sangat tinggi. Sebagaimana kita ketahui, Al-Azhar memiliki salah satu klub berkuda, Hilwa Muslim Stable, dan itu adalah salah satu klub perintis di Lampung. Jadi memang di awal-awal mulai maraknya olahraga berkuda, salah satunya adalah Hilwa Muslim Stable. Jadi terima kasih kepada segenap pengurus Yayasan Al-Azhar, terutama Bang Haji Abdi yang terus mensupport olahraga ini, karena bagi kita olahraga ini tidak hanya berupa sebuah kegiatan olahraga fisik semata, tapi ada nilai ibadahnya di kegiatan tersebut. Jadi mungkin olahraga yang lain sama-sama mengeksplor ketahanan fisik, kesehatan, tetapi ada kelebihannya di olahraga berkuda dan memanah, itu nilai ibadah di dalamnya. Sedikit kami mengenalkan apa saja sih kecabangan di berkuda. Itu pertama ada disiplin equestrian. Equestrian di situ subcabangnya ada jumping atau halang rintang, tunggang serasi atau dressage, ya istilahnya kurang lebih seperti peragawan-peragawati di atas kuda. Jadi dinilainya keindahan. Kemudian trilomba, eventing, 3 jenis lomba dipertandingkan di situ. Dan cabang lainnya adalah endurance atau ketahanan berkuda. Mungkin nanti Mas Rashid dan Mas Legiono lah yang akan menjelaskan apa-apa itu di equestrian. Karena ini belum familiar ini. Anak-anak apalagi siswa-siswi yang karena tahunya selama ini permainan itu ya bukan hanya berkuda, FF, ML. Jadi berkuda ini sebenarnya efektif untuk mengembalikan konsentrasi murid dan meningkatkan kesehatan fisiknya. Betul. Dari pengalaman kita untuk adik-adik yang mulai mempelajari berkuda, itu mereka mulai berkurang untuk megang sosmed gadget ya, HP ya. Kan kita sayang nih adik-adik ini di umur-umur golden age ya. Harusnya dia mampu mengolah tubuhnya secara maksimal hingga dia remaja dan di dewasanya dia bisa tumbuh optimal, tetapi dihabiskan di handphone. Nah, olahraga berkuda ini sangat tepat untuk untuk menghilangkan kebiasaan
main handphone secara lama itu insya Allah. Kemudian kalau konteksnya untuk adik-adik sekolah, ada satu kelebihan juga untuk jika kita memperdalami olahraga ini, yaitu kalau memiliki sertifikat lomba, sertifikat prestasi, itu bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi melalui jalur prestasi secara lebih mudah. Misalnya masuk kampus. Jalur prestasi jalur prestasi. Dan bahkan kita Pordasi Lampung kemarin bikin MOU dengan Institut Teknologi Sumatera, ITERA, untuk mengembangkan UKM berkuda di ITERA. Dan diharapkan atlet-atlet berkuda itu banyak dihasilkan dari remaja-remaja di kampung ini, pelajar-pelajar. Jadi sebenarnya ini olahraga yang penuh manfaat. Penuh manfaat tidak hanya untuk sekedar prestasi keolahragaan, tapi juga prestasi di sekolah, untuk jalur jenjang pendidikan, serta untuk nilai-nilai ibadah di dalamnya. Benar kalau kata Bang Marbi tadi, kesan olahraga ini mahal itu nggak salah, karena memang ini olahraga yang belum begitu banyak diketahui secara mendalam oleh masyarakat. Jadi memang kesannya ini olahraga sultan hanya orang-orang tertentu. Tetapi sebenarnya itu telah banyak sekarang yang kalau kita pakai istilah kekuatan berjemaah gitu ya. Artinya kepemilikan kuda, pengelolaan kuda itu dilaksanakan bersama-sama sehingga membuat biaya operasional kuda tersebut jadi murah dan terjangkau. Ya salah satu contohnya kan di Hilwa Muslim Stable, bahkan yang kelas SMA gratis Terus kemudian di Sigerhorst Stable juga harganya terjangkau untuk belajar berkuda. Memang kalau dibandingkan di provinsi lain seperti Equinara Jakarta, ya memang betul mahal, tetapi sekarang ini pilihan sudah banyak. Banyak stable yang memang dia untuk kelas kayak restoran lah Iya betul. Seperti hotel kan ada bintang 5, bintang 1. Padahal ada juga yang sangat-sangat membantu biaya untuk siapapun. Bahkan ada sekarang dikenal jalur hikmat tanpa mengeluarkan biaya, tetapi dia harus mengikuti berbagai aturan rule dari stable tersebut, sehingga yang ikut privat di situ dapat ilmu tanpa mengeluarkan biaya. Di Hilwa juga ada sepertinya program hikmat Jadi kurang lebih gambaran awalnya atau gambaran umumnya begitulah jika kita mendalami olahraga berkuda ini. Dan di jalur prestasi insya Allah Lampung meskipun baru pengurusan olahraga berkudanya, tapi kita telah mampu menyumbangkan atlet-atlet yang bisa berkancah di tingkat nasional, bahkan untuk endurance juga di tingkat internasional. Mungkin nanti Mas Rasid, Mas Wagiono bisa cerita pengalamannya tentang dunia berkuda. Silakan Mas Rasid. Boleh, siap. Iya, sebelumnya terima kasih Pak Romi, Pak. Saya pengen cerita nikmatnya berkuda dulu biar orang tuh tahu nikmatnya berkuda. Kalau saya simpulkan itu ada 3 nikmat berkuda. Ada 3 nikmat berkuda. Yang pertama itu namanya olahraga. Kita mau olahraga kita. Nikmat pertama Nikmat yang pertama. Olahraga itu nikmat Pak. Ya kan, keringatnya dan segala macamnya. Karena kita mau olahraga kita. Yang kedua olah rasa. Nah, ini kita harus tahu kondisi kita nikmat dan kondisi emosional kita seperti apa. Itu bakal berpengaruh dengan si kuda. Karena rasa kita dengan rasa si kuda itu bakal terkait. Nah, makanya ada namanya horsemanship. Horsemanship itu ya semacam keterikatan lah hati kita, rasa kita dengan rasa si kuda. Makanya ketika kita naik,
happy-nya kita, terus senengnya kita, itu bakal dirasakan juga dengan si kuda. Sama si kuda itu? Sama si kuda bakal dirasakan. Jadi penunggang dengan kuda itu bisa satu hati? Bisa satu hati. Bisa saling jatuh cinta lah ya? Bisa saling jatuh Ada cinta. ikatan. Tapi tidak sampai menuju sakinah mawaddah warahmah. Makanya olah rasa, ya kan? Maka kalau kita takut, ya, takut, apa deg-degan, apa segala macam ya, semua rasa-rasa negatif, terus kita naik di atas kuda, itu si kuda bakal kerasa. Iya. Bakal kerasa, dia bakal tahu, oh ini kuda nih, si penunggang saya ini lagi takut nih. Akhirnya apa? Akhirnya takut-takutin sama dia. Iya. Ya kan? Nggak tenang. Nggak tenang, ya kan? Ngikut tuh. Olah rasa. Olah rasa. Yang ketiga itu namanya olah takwa. Olah takwa. Nah, ini yang diajarkan di beberapa hadis ya. Iya. Bahkan di Al-Qur'an itu Allah sebutin tentang kuda itu spesial, ya. Ada surat Al-Adiyat ya kan, tentang kuda yang berlari cepat, memercikan bunga-bunga api dan segala macam. Bahkan spesialnya lagi, Pak. Iya. Itu di surat Al-Anfal ayat 60 itu Allah cerita tentang wa'iddu mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khail. Iya. Itu bahasanya ayo kita persiapkan, kata Allah. Manusia gitu. Wa'iddu siapkanlah, katanya kan. Siapkanlah wa'iddu mastata'tum, dari satu buah kekuatan, min kuwah, dari satu buah kekuatan. Apa kekuatan itu, kata Allah? Kan gitu kan? Kekuatan itu apa aja? Wa mir ribatil khail, kuda-kuda yang ditambatkan di jalan Allah. Itu jelas konteksnya bukan kendaraan. Habis itu bukan senjata. Senjata nanti ada lagi bahasanya, mungkin alat-alat panah apa segala macam, ya kan? Bukan hal-hal yang lain ya. Tapi di sini diceritakan tentang kuda-kuda yang ditambatkan di jalan Allah. Bukan kendaraan aja, bukan cuman fisik aja tuh. Cuma sekarang mengartikan kuda ini kuda besi motor. Nah, Ninja, FU. ada juga kuda yang di dalam HP itu kan, nanti kan kita main gamenya kuda gitu ya. Nah, ini 3 hal ini yang saya dapetin ya, tentang kenapa saya harus menikmati kuda. Olahraga, olah rasa, dan olah takwa. Takwa kita diolah di sini. Ya, takwa kita dibentuk di sini. Makanya ya ini suatu hal yang luar biasa nih. 3 komponen ini terkait dalam satu buah olahraga gitu. Digabungkan olahraga, olah rasa, olah takwa ini menjadi sebuah olah karya. Iya, olah karya. Karya itu berprestasi. Endingnya keberkahan masuk surga. Masuk surga. Ya kan? Betul banget itu kan. Endingnya takwa. Nah, karena abang ini adalah salah satu atlet. Nah, ini nggak sampai titik itu kan prosesnya panjang nih. 3 ini pasti udah dapat ya. Nah, ini yang mungkin bagi kalangan pelajar yang kurang paham, ya nggak, mungkin bisa dijalankan prosesnya secara singkat, bagaimana melalui proses-proses sehingga jadi titik atlet itu. Iya, sebenarnya simple ya. Kita jangan berpikir susah dulu, mikirnya mudah dulu, ya kan? Yang mudah ini ketika diistiqomahkan pelan, itu jadi satu buah kehebatan yang luar biasa. Makanya orang biasa itu ketika dia melakukan hal-hal yang biasa dengan keistiqomahan yang biasa, ya kan, itu bakal mengumpulkan satu hal yang namanya luar biasa. Gitu. Karena dari kebiasaan-kebiasaan itu kita jadi luar biasanya kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita itu nggak perlu pusing-pusing susahnya, capeknya segala macam, tapi dibiasakan dulu, nanti karena kebiasaan menjadi luar biasa. Gitu. Jadi kadang orang belum mencoba sudah bilang nggak bisa. Nah, itu yang jadi problem tuh. Ada pepatah mengatakan ketika manusia mengatakan aku tak bisa, itu biasa. Tapi ketika manusia mengatakan aku bisa, itulah luar biasa. Iya, cocok benar itu. Nah, ini yang yang harus kita terapin dulu nih. Pertama kali kalau mau nunggang kuda, nikmatin dulu. Kita harus bonding dulu dengan kuda. Terus kita harus kenal dulu. Nah, kenalnya kita dengan kuda ini harus praktek nih. Oh, kenalnya gimana? Nanti kapan-kapan kita buat podcastnya di Hilwa Muslim Stable nih kayaknya. Langsung praktek. Langsung praktek. Dengan sama kan tukar WA, saling DM, di IG, kepo-kepo, stalking gitu ya. Nah, untuk kuda ini apakah kita juga harus tukar WA gitu kan? Iya, penting Pak. Tukar WA kita juga penting dengan si kudanya, ya kan? Paling nggak WA kita dengan kuda itu ngasih satu buah wortel. Kita suapin lah ke mulutnya. Itu dia nanti tumbuh tuh.
rasa dia tumbuh dengan rasa kita. Oh, nih si juragan nih lagi ngasih kita wortel nih, hadiah nih. Rutinitas kayak gitu. Yang pertama dia jadi dekat sama kita. Kita naik, itu kuda bakal merasakan, oh ini sultan saya nih. Walaupun sultannya cuma dengan sepotong wortel. Itu tuh yang dibentuk tuh. Ketika itu udah kebentuk, bonding kita, barulah kita belajar yang namanya nunggang kuda. Gitu. Nah, nunggang kuda ini cerita sedikit nih mungkin ya. Nunggang kuda itu ada 4 tahapan. 4 tahapan dalam kita nunggang kuda. Yang pertama namanya walking. Walk, jalan. Nah, kuda itu kita di atas kuda, dan gimana caranya membawa kuda itu jalan. Jalan, belok kanan, belok kiri, kemana gitu kan. Walking yang pertama. Yang kedua naik ke gigi 2 ya. Gigi 2-nya bahasanya namanya trotting. Walking, trotting. Ya. Nah, di trotting itu kita bakal ngerasain nikmatnya seperti orang naik trail. Seperti orang naik trail. Nah, di trail itu bakal ada guncangan-guncangan, celutak gitu kan. Nah, di kuda juga sama tuh, Pak. Kita bakal mengangkat badan kita up, terus menurunkan badan kita down. Nah, itu namanya trotting. Nanti enak memang di ini ya, di atas kuda ya. Up down. Nah, itu namanya trotting. Nanti kita harus bawa badan kita naik ke atas, seperti kita bending lah. Bending atau squat jump ya. Nah, naik turun gitu kan. Itu harus dibawa. Membawanya dari mana? Itu kita bakal kunci di paha kita. Ya, kita kepit di badannya si kuda. Nah, dari jepitan ini kita bakal menghasilkan irama, karena nanti bakal dibantu dengan gerakan kuda, langkahnya kuda. Kita bakal dibantu dan kita bakal naik pelan, turun lagi, pelan naik, turun lagi, naik. Itu namanya trotting. Naik turun, up down ya kan. Makanya itu kalau berkuda itu luar biasa, jadi seorang pria yang perkasanya itu di situ. Karena apa? Kita ngelatih otot di bagian paha itu tadi. Gitu. Itu baru yang kedua nih. Baru gigi 2 nih bahasanya. Walking, trotting. Masuk ke tahap yang ketiga. Ini agak kebut lagi nih. Ya, kalau tadi yang walking jalan, yang trotting lari-lari kecil, ya kan? Yang ketiga namanya canter. Canter ini kuda itu lari, Pak. Nah, nanti kita bakal dibawa seperti melayang di atas kuda. Cus. Kita nggak perlu lagi mengangkat badan, kita nggak perlu lagi menggerak-gerakkan seperti apa badan kita. Kita ikutin tubuh kita dengan irama si kuda. Nah, itu bakal kerasa tuh olah rasa kita dengan kuda. Kita nempel, bonding kita dengan kuda, nanti kuda bakal bawa kita. Cus seperti ya flying gitu, terbang gitu ya. Kita bakal kerasa terbangnya. Nah, di situ nanti bakal banyak ilmu ya, gimana kita menyeimbangkan badan, bagaimana kita tetap tegar ya dalam kondisi melayang di udara kan gitu. Kalau di motor tuh kan ketika mau kantor itu kan langsung gas ya. Masuk gas. Nah, itu untuk kuda apa langsung pakai bantuan nepuknya, apa langsung yang tarik, yo. Nah, itu ada stepnya lagi, Saya cerita dulu yang keempat dulu nih, setelah canter masuk yang keempat. Yang keempat, masuk gigi 4, gigi fullnya, ya kan, gigi fullnya nih. Nah, ketika kita masuk di gigi full ini, kuda bakal lari dengan kekuatan maksimalnya. Ya kan, kalau misalkan kita cerita searching itu bisa dengan kecepatan 80 km per jam. Kecepatannya rata-rata ya. Bisa lebih, bisa di bawah itu, tergantung dengan kudanya. Itu namanya galop. Walking, trotting, canter, galop. Nah, galop ini udah bisa kayak lebih dari terbang lagi itu dia. Karena kayak pesawat kita naiknya kan. Nah, rasa deg-degannya dan segala macam itu campur tuh nanti, ya kan, ketika kita pertama kali nyobain. Tapi ketika udah naik, udah bonding, nikmat banget memang rasanya, seru gitu ya. Kita menikmati itu. Nah, ini tadi 4 tahapan nih kan, mulai dari walking, trotting, canter, sama galop. Nah, gimana mau transisinya dari gigi 1 ke gigi 2 kan gitu ya? Betul. Nah, gimana nih cara transisinya? Ternyata kuda itu punya sentuhan, itu punya rasa itu ada 3.
Yang pertama kita bisa sentuh dia dengan kaki kita. Kaki. Ya, mungkin kita colek di bagian perutnya, ya, kita kick sedikit, tek gitu kan, kita sentuh di bagian perutnya dengan kaki, sentuh, disenggol dikit, ini perut misalkan, ini kaki kita sentuh aja, tek gitu kan. Nah itu nanti si kuda bakal merasakan, oh ini perintah apa nih, nah gitu kan, perintah apa nih, ini dia baru nerawang-nerawang nih pertama kali kalau disentuh sekali kan. Tapi kalau kuda itu udah bonding, kita kick 1 kali, tek, oh walk, udah ngerti dia nih kan. Kick 2 kali, tek tek, trotting dia, trot, ya kan. Klik 3 kali, tek tek tek, langsung dia canter gitu. Nah itu yang pertama tuh caranya kan, kita bisa klik dengan kaki. Ya, kaki kita klikkan ke perutnya. Ya, itu metode yang pertama untuk transisi dari gigi 1, 2, 3 ya kan. Dari walk, trot, canter. Ya. Ada yang kedua. Yang kedua dengan suara. Kalau sering kita ajarin dengan bismillah gitu kan, nanti dia ngerti. Oh, bismillah jalan kata dia kan. Akhirnya dia jalan gitu kan. Karena rasa dia ngerti dengan kita gitu kan. Kalau kita biasa karena agak simple ya, agak biar cepat, kita biasa suaranya kayak ucaran ya, yuk. Cuma kalau anak-anak sekarang bukan cecek gitu, kiu cukup apa jeruk. Iya, itu yang serunya tuh. Bismillah gitu ya. Kadang ya itu aja dengan suara yang biasa simple yang kita pakai biasanya. Suara. Dan apapun yang kita ungkapkan, kita ucapkan, yang tadi disampaikan berganti pun tetap paham dia. Ya, makanya kuda itu dia sifatnya short term. Ya, dia pendek, nalar pikirnya pendek. Makanya wajib diulang-ulang. Ketika dia berubah di satu metode, harus kita ulang lagi, meresetnya biar dia inget lagi gitu kan. Nah, itu yang kedua tuh ya. Dengan suara. Yang ketiga itu dengan ada namanya whip. Whip itu jenis pecut. Gitu. Nah, itu kita kita sentuhkan ke bagian lehernya atau ke bagian belakangnya. Ya, kita sentuhkan ya, tek gitu kan. Nyampe ada suara kayak tepukan. Nah, gitu. Ketika itu ada suara, dia langsung respon. Oh, ini jalan. 2 kali mungkin tek, atau agak keras sedikit, pok gitu kan. Nah, itu dia udah mulai trotting gitu kan. Tambah kuat, tambah dia ini. Itu untuk kalau bahasa kasarnya mencambuk lah ya. Mencambuk itu kekuatannya seberapa? Pelan aja. Pelan ya. Pelan. Kita itu nggak perlu sakit, tapi perlu kalau misalkan kayak butuh kayak suaranya gitu loh Pak. Suara dan pedesnya ya. Kalau semakin dia pedes, semakin cepat dia larinya. Enggak langsung gigi 2 dong. Enggak. Gigi 5 abdas. Terbang dia kayak buruk nanti. Langsung ini suami rot. Masya Allah. Nah, itu ya tentang ya berkuda, trotting, terus cara transisi. Oke, pemirsa ya, ini disimak, dicatat, nanti di Hilwa praktek. Nah, ini menarik. Makanya jadi makin bisa ke gigi gini, makin menikmati dan makin senang lah. Insya Allah. Dari beberapa anak-anak yang belajar awalnya begitu, cuma karena sudah kalah dengan dunia luar, seperti mereka juga punya. Untuk belajar aja mereka sudah full day, ya enggak? Untuk hari Sabtu Minggu sekolah libur ya mungkin ada agenda lain. Akhirnya lama-lama hilang. Padahal Hilwa Mustabah juga melayani malam hari. Malam hari kan melayani. Cuman bagi anak-anak malam hari itu adalah waktu untuk HP. Itu kadang. Silakan. Terima kasih untuk Pak Romi, Pak Rasid dan Bung Pak Marbi. Pak Marbi. Mau ceritakan tambahan sedikit ya. Sebenarnya sebagian banyak udah diceritain sama Pak Rasid, senior kita ini. Sebenarnya untuk kita ngebonding dengan kuda itu sebenarnya kita harus grooming Pak. Karena saya termasuk dari jalur khidmat di stable 1 Januari itu. Jadi kita lebih ke bonding, lebih sayang sama kuda. Nah, kuda juga sebaliknya sama
kita yang ngebonding itu artinya merawat. Grooming, merawat. Ya enggak? Seperti apa? Menyikat badannya bulu. Karena untuk menyikat merawat ya. Untuk grooming itu menyikat bulu, badan, leher itu kan ada pengaruh baik untuk kuda. Nah, salah satunya untuk membersihkan kotoran di dalam bulu-bulu itu yang nggak kelihatan tuh, yang di sela-sela. Yang kedua itu untuk melancarkan aliran darah di kuda itu. Nah, biar dia badannya hangat, nggak dingin. Yang ketiga itu ya untuk kesehatan kuda itu sendiri. Berarti ini penekanannya pada olah rasa. Olah rasa termasuk salah satu tadi. Olah rasa dengan melakukan sentuhan raga. Iya, cocok. Iya enggak? Jadi sentuhan untuk bisa satu hati dengan sang kuda, maka ambil hatinya dengan menyentuh raganya. Secara langsung. Tapi sebenarnya kuda itu sama, Pak. Sama. Seperti manusia tuh perasaannya tuh sama. Ya, apalagi seperti kotoran kuda itu kita bersihkan, ngasih makan, itu lebih dekat itu perasaan kita. Nah, ada kalanya pada saat kita sudah menyatu hati dengan kuda seperti olahraga mungkin itulah udah kita menguasai. Olah rasa kita sudah menyatu dan dia mengenal siapa penunggangnya, ya enggak? Kalau manusia mungkin ada rasa kayak jengkel, mungkin pas naik nih kuda jengkel dikasih wortel misalnya ya. Nah kira-kira untuk antisipasi seperti itu bagaimana? Nah itu nanti ada dari pelatih biasanya tahu dia kuda-kuda yang mana yang agak jahil, yang ada lembut, yang udah jinak itu. Nah itu nanti kita dikasih tahu dia. Ini jangan terlalu ini dulu. Kalau untuk anak-anak ya, untuk anak-anak karena anak-anak itu sering jahil itu. Ketika ada kunjungan TK itu ya, udah namanya anak-anak ya, kadang mainnya hayo ya enggak. Temannya lagi naik, hayo. Udah untungnya ada pelatihnya waktu itu Bang Omon ya agak ketahan gitu. Dia kaget. Nah di situ ketika memang si kuda tadi ini sedikit ya tentang kuda tadi yang dia ya bandel ketika di ini. Nah kita butuh ngingetin nasehatin si kuda. Jangan aneh-aneh gitu kan, jangan macam-macam. Caranya bisa kita pegang pelananya. Pegang ada namanya tali range ya, tali range. Ketika bridle ya kan. Nah, bridle itu yang dia nyangkut di mulut. Nah, itu ada tali range-nya. Nah, tali range itu ketika kita ingetin tuh, tek gitu kan. Dia paham, ngerti. Oh, nggak boleh nih begini. Memang untuk awal memang kata yang Abang sampaikan itu awalnya mereka nggak merasakan nikmatnya, tapi udah merasakan aduh was-wasnya itu, sehingga nggak karena kebanyakan oda adu malah nggak mencoba. Ya, dari pengamatan kita selama ini kendala terutama anak-anak remaja ya, anak-anak kecil itu belajar berkuda itu dimulai dengan takut dulu. Takut hingga akhirnya tidak jadi belajar. Memang agak betul berkuda itu beresiko ya. Dia walau bagaimanapun binatang ada sifat liarnya. Tapi kalau kita nilai resiko sebenarnya belajar motor tuh lebih beresiko lebih tinggi daripada berkuda. Karena kalau berkuda kita masih ada pendamping yang terus menerus. Kenapa anak-anak remaja ini kalau belajar bermotor nekat-nekat aja berani. Iya. Padahal belajar berkuda itu jauh lebih kalau nilai resiko tinggian motor sebenarnya karena langsung kecepatannya lebih cepat dari kuda. Iya. Memang ada tahapannya sebenarnya belajar berkuda itu, nggak langsung dia naik, tapi dia pertama harus mengenal kuda dulu. Grooming seperti yang oleh Mas Legiono tadi, itu kan dia ada transfer kasih sayang, seperti kucing lah ya. Kucing kalau baru kenal juga pegang bisa kena cakar, tapi kalau sering dikasih makan, sering dielus, nanti akan ada bonding, ada ikatan. Dan kuda itu juga protek kepada ridernya. Kalau dia sudah ada ikatan, dia akan memprotek. Terkadang beberapa pengalaman nggak sengaja misalnya jatuh gitu ya. Kuda itu kayak menunjukkan rasa bersalah ya. Kelihatan banget dari ekspresi mata dan perilakunya. Itu kalau sudah dia
aduh kenapa saya jatuhin rider saya. Kelihatan banget itu nilai apa yang di berkuda itu udiknya di situ. Kalau naik motor jatuh ya jatuh aja kan. Gitu. Makanya kami sarankan kepada adik-adik terutama di Al-Azhar ya. Betul memang berkuda ini beresiko. Betul ini olahraga yang berbahaya, tetapi selagi ikuti oleh struktur instruktur pelatih, insya Allah aman. Bahkan kalau kita mau lihat di YouTube, TV, itu anak-anak kecil belum sekolah pun sudah jago berkuda. Sepertinya peminat putri itu lebih banyak kayaknya sekarang ya daripada putra ya. Padahal kan kalau dipikir-pikir putra harus lebih berani kan. Tetapi kenapa sekarang kecenderungan malah putri yang banyak ingin belajar berkuda. Aman, insya Allah aman selagi ngikutin arahan dari pelatih. Dia ada tahapannya, ya mulai dari ngasih makan wortel dulu, ngelus dulu, bukan langsung berpacu. Nah kadang-kadang ketemu rider yang nggak sabaran, dan itu yang kadang menjadi kendala. Skill dia belum untuk galop, dia sudah Galop. canter on galop. Padahal dia baru tingkat trot. Tapi karena bayangannya wah seru nih. Ternyata itu jepitan kakinya belum kuat, controllingnya belum maksimal, itu yang berisiko. Dan itu bisa dikurangi tingkat resikonya hanya dengan ngikutin arahan dari pelatih. Jadi kita himbau untuk adik-adik Al-Azhar atau untuk adik-adik di sekolah lainnya, ini ada fasilitas di sekolahan. Manfaatkan mumpung dari yayasan mendukung penuh. Insya Allah jika hanya ingin berolahraga dan beribadah didapat, tetapi juga misalnya untuk prestasi, insya Allah bisa dapat juga. Jadi anak-adik sekalian, sengaja kami mengundang dari tim yang memang mereka paham jalur berkuda dan prestasi beserta dengan para atletnya. Kalian sudah kami berikan fasilitas untuk berkuda di Hilwa Stable, ambil bagian untuk berlatih bahkan sampai tingkat ahli, dan tingkat itu tidak disia-siakan, maka akan diberikan jalur prestasi, bahkan bisa mewakili mungkin daerah Lampung seperti abang-abang kita yang sekarang mengikuti Pekan Olahraga Nasional untuk cabang berkuda. Dan nanti untuk hal-halnya bisa ditanyakan langsung di Hilwa Muslim Stable dengan pelatihnya, dan untuk jamnya pun kami bebaskan selagi masih jam wajar. Jam wajar itu jam ya pagi, jangan terlalu pagi banget. Kalau malam ya jangan sampai tengah malam, ya enggak. Campur sahur. Iya, campur sahur. Nanti bingung ini berkuda apa berdukit sahur kan ya. Ada tambahan dari ini, Abang? Ada tambahan, Pak. Saya ingin memberikan motivasi untuk adik-adik di Al-Azhar khususnya ya. Ayolah kita kembangkan olahraga sunnah ini, itu berkuda, karena tujuan kita itu adalah ibadah. Jadi capek kita itu adalah lelah kita adalah ibadah. Intinya itu aja, Pak. Insya Allah dunia mengikuti. Jadi kalau main motor capeknya ya capek biasa. Kalau main game bukan lagi capek, habis kuota. Tapi kalau berkuda capeknya, bahkan jatuhnya pun itu pun jatuh yang mendatangkan pahala. Beda dengan jatuh cinta. Nah itu, apalagi jatuh hati dan berujung dengan sakit hati. Tapi dengan kuda insya Allah jatuh bangun bersama kuda. Makanya kalau dibilang kenapa banyak putri yang menggemari kuda, ya mungkin itu jawaban karena banyak pria yang tidak bisa memahami putri dan hanya kuda yang bisa memaklumi. Tambahan, trauma jatuh itu yang bikin baru belajar itu dia males. Jadi sebenarnya pada saat belajar berkuda itu akan diajarkan teknik jatuhan, ya kurang lebih ya. Kita bisa lihat di event-event besar, kecepatan kuda tinggi, atletnya terlempar, tapi insya Allah tetap aman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Jatuh itu pun ada tekniknya. Ya kalau nonton
balapan motor ya, kecepatan 200 km per jam, terlempar tetap aman kan? Karena ada tekniknya. Begitu pula di berkuda. Jadi saya hanya sedikit menyampaikan, naik kuda memang resiko jatuh ada, tapi jatuh itu pun bisa dipelajari bagaimana cara jatuh yang aman. Jadi insya Allah lebih aman dalam belajar. Buktinya putri-putri aja yang pakai skincare-nya mahal-mahal, jatuh ya nggak masalah, nggak ganggu skincare-nya malah. Ya, yang apapun aktivitas punya resiko. Tetapi kalau nggak ada resiko, nggak tahu perjuangan. Tidur juga ada resiko ya? Iya, resiko juga, tidur juga ada, ya nggak? Semua ada konsekuensi, hanya positif dan negatifnya banyak atau tidak. Yang berkuda ini sampai jatuhnya pun ada tekniknya sehingga aman ya untuk segeser. Jadi yang wajah glowing insya Allah tetap terjaga. Ya. Terjaga. Karena yang wajah glowing sebenarnya banyak wudhu ya. Mungkin udah ada pesan dan tambahan dari abang-abang. Iya, untuk adik-adik semua ya. Kita di berkuda ini baru bertumbuh, baru berkembang. Mari kita bareng-bareng untuk tumbuh dan berkembang. Artinya ketika ini baru bertumbuh, baru berkembang, ya, baru bertumbuh, kita punya kesempatan luas, Pak. Iya. Punya kesempatan luas, punya jaringan yang luas juga di berkuda ini. Saya rasa untuk adik-adik yang dia mau punya kelas aktivitas nanti dunia internasional, di berkuda punya perannya untuk bisa kita masuk ke situ. Peran dan jalurnya. Dan jalurnya ada. Iya. Dan ini mudah, kalau saya rasa mudah. Gitu loh. Yang mau dia fokus dengan panah berkuda, endurance, jumping, terus eventing dan lain-lain ya. Di jalur berkuda itu punya jalur yang cepat dan ya luas ininya untuk jalur yang bisa kita tempuhin itu, ya kan? Makanya adik-adik semua, ini ayo kita bareng-bareng nih, biar kita sama-sama seneng nih di berkuda. Ketika kita udah seneng, rame orang yang ikut, kita sudah jadi pendahulu di sana nantinya. Nah, Hilwa Muslim Stable juga udah jadi pendahulu nih. Dan sekarang member itu kalau seandainya kita hitung di Lampung semuanya, masih sedikit. Artinya peluang besar untuk kita menang, peluang besar untuk kita berkarya di tingkat provinsi, ya kan, nasional, internasional itu luar biasa banyak. Ada kesempatan untuk saat ini terbuka luas. Iya. Nah, ini momennya harus kita ambil nih. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, khususnya para pelajar ya, ayolah ambil bagian untuk berkuda dan memanah, karena semua fasilitas ada, jalur untuk prestasi pun ada, sampai ke tingkat manapun akan diberikan jalur untuk menyalurkan bakat dan minat kita. Mungkin kalau misalnya tidak sekarang, mau kapan lagi? Tahu-tahu sudah lulus, tahu-tahu sudah berumur, tahu-tahu sudah ya lumpuh. Nauzubillah. Akhirnya baru sadar pengen ikut, ya nggak? Mumpung masih muda pengen. Baik, itu mungkin cukup ya. Siap. Baik. Mudah-mudahan dari segala penjelasan, target, motivasi dari tim yang memang berkecimpung di dalam dunia perkudaan dan juga memanah bisa kita ambil bagian, dan jangan diundur, silakan untuk bergabung latihan berkuda di Hilwa Muslim Stable, dan jangan sungkan untuk menanyakan hal apapun yang ingin ditanyakan. Demikian, terima kasih Bang Romi dan tim atlet dari beberapa stable. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi asbab orang mendapatkan manfaat ilmunya, ambil bagian dan jadi asbab hidayah untuk senantiasa takwa. Kalau takwa tadi ya. Demikian dari kami, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.